يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من هو من سلم الصالح وعلى من هو من شيخنا وصل إلى مصنف هذا الكتاب وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Menyambung pembacaan kitab kita, pelajaran tentang ibadah, masalah tentang
tentang pelajaran ilmu fikih, yaitu masih masalah tentang mandi sunat. Semalam mandi itu ada yang diwajibkan kita mandi, kemudian ada yang disunatkan kita itu mandi, tergantung niat kita. Kalau kita mandi diisi dengan niat, maka mandi kita itu bernilai ibadah. Artinya mandi kita itu bukan mandi biasa. Artinya lagi, kalau mandi itu diisi dengan niat, maka mandi kita itu bernilai ibadah, diberi pahala. Nah, contoh semalam seperti kita mandi hari Jumat. Maka bila kita mandi hari Jumat semalam, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hari Jumat itu diusahakan jangan kada mandi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hendak menghadiri sembahyang Jumat. Bagi orang yang kada sembahyang Jumat, itu kada disunatkan. Nah, kemudian di antaranya lagi adalah yaitu mandi yang disunatkan, yaitu mandi hari raya fitrah dan hari raya adha. Nah, jadi dua hari raya itu kita disunatkan mandi. Bagi siapa? Nah, ini umum. Baik bagi nang hendak ke masjid untuk menunaikan sholat hari raya, ya kan? Atau bagi nang kada hadir, disunatkan pada pagi itu untuk mandi. Baik mandi hari raya fitri atau hari raya adha. Waktunya apabila waktunya mulai mandi hari raya itu mulai tengah malam hari raya. Nah, tengah malam jam 12 mandi sudah, masuk sudah. Pokoknya tengah malam jam 1 kah, jam 2 kah. Sampai terbenam matahari. Dan yang afdalnya sesudah fajar shadiq subuh. Nah, itu afdal. Niatnya di dalam hati kita, sahajaku mandi hari raya fitri atau sahajaku mandi hari raya adha. Ya kan? Sunat karena Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi berniat. Nah, jangan kada berniat. Nah, amun kada berniat itu kayak mandi biasa gini. Nah, itu. Nah, seperti kita mandi biasa, ya kan? Itu bagus juga diniati, nah supaya bernilai ibadah. Kenapa? Nah, misalnya kita hendak sembahyang, lalu kita itu mandinya kayak Pak, nah berniat mandinya sahajaku mandi, ya kan? Supaya aku beribadah ini nyaman, nah, beribadah ini sigar, awak harum, ada berbau awak.
Alwai misalnya sembahyang bapaluhan awak, memang paluh itu kadang najis. Nah, tapi kalau misalnya berbau, ya kan, bau masam, ketiaknya berbau masam. Nah, jadi diniati supaya menyamanakan awak kita sigar beribadat. Nah, maka mandi kita nang biasa itu nilainya ibadat. Nah, dapat pahala niat kita. Nah, jadi kita mudah-mudahan diingatkan berniat itu penting. Nah, oleh karena itu, jadi fungsi niat itu adalah membedakan antara gawian adat dengan ibadat. Nah, itu. Kalau kita kada berniat itu adat aja ngaranna. Nah, kita mandi kan adat ngaranna. Cuma kada ada pahala. Nah, kada ada pahalanya kita. Jadi penting diniati. Seperti kita lagi apa? Makan itu hukumnya harus. Makan tuh harus hukumnya. Nah, kalau makan itu diniati, nah itu jadi ibadat ngaranna. Nah, berniat kita makan, sahaja aku makan supaya menguatakan ibadah, supaya nyaman beribadah, supaya nyaman nuntut ilmu. Nah, itu niatnya kita makan. Diisi niatnya kebaikan. Nah, ibadah. Nah, apalagi guring. Nah, berniat. Sahaja aku guring, ya kah? Supaya aku nyaman bangun malam. Nah, berniat. Maka niat kita itu setiap niat yang baik itu dicatat, nah, pahala. Nah, jadi beda orang kada berniat lawan nang berniat itu beda. Kalau orang kada berniat itu adat saja hukumnya, kebiasaan. Bila nyamata mengantuk guring. Nah, kayak itu kan. Alanya mata mengantuk lalu guring. Nah, itu adat. Tapi kalau adat kebiasaan itu diisi niat, nah itu jadi ibadah. Niat yang baik. Nah, kemudian lapas niatnya. Nah, lapas niat ini dibaca, ya kan? Nawaitu sunnatal ghusli li'idil fitri, ya kan, lillahi ta'ala. Nah, itu lapas niat mandi hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian lapas niat mandi hari raya Idul Adha. Nawaitu sunnatal ghusli li'idil adha, ya kan, lillahi ta'ala. Nah, itu lapas niatnya karena sunat dibaca. Nah, bilanya membaca itu sunat, nah dapat pahala. Nah, itu. Jadi lapas-lapas niat itu bagus dibaca. Nah, talapus niat karena supaya menguatkan niat kita, nah, menguatkan hati untuk berniat. Ayat kita sembahyang ba'usalli, ya kan? Nah, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, membaca lapas niat itu hukumnya sunnat. Nah, itu.
Nah mudah-mudahan kita katuju manggawi nang sunnat-sunnat. Nah, itu. Nah kemudian yang ketiga, mandi sunat juga apa? Yaitu mandi sesudah memandikan mayit. Nah ini pemandian. Ada pemandian sini lah. Nah jadi pian nang memandi orang nang meninggal itu sunat mandi waktunya setelah selesai memandikan mayit. Mandinya di mana? Boleh ke rumah gen kena. Aduh, sah mandi di rumah orang itu. Nah, mandinya sesudah memandikan mayit. Nah, waktunya apabila setelah selesai memandikan mayit. Mandinya sorongan aja, kada usah dikubuyakan. Nah, kalau bergantian kan, nah kada usah. Mbak kita boleh ke rumah, ya kan? Lalu kita itu mandi. Nah, mandi kita. Sunat mandi. Dan perlu ulun sampaikan bahwa apabila kita takziah atau melawat ke orang meninggal dunia, kan kita berbaju bersalawat, ada nang petapih ya kan, mungkin ada nang bagamis bakopiah. Itu jangan sampai baju pakaian yang sudah kita pakai melawat ke orang meninggal itu jangan apa ngaranna dipadahkan kada boleh mun kada ditapas langsung. Nah itu jangan. Alway kan baju tapi datang orang meninggal lah kasih ditapas ya kena. Nah itu jangan. Karena ajal umur kita itu kada di baju pakaian. Nya ada sebagian ulun mendengar itu kayak takutan. Nah baju bakas dipakai nang kita ke orang meninggal tuh nah. Nah itu kadada efek sampingnya bahasa itu kadada. Nah. Kalau kita hendak berganti baju aja. Seandainya kada berganti kada apa juga. Nang penting baju itu bersih kada najis ya kada. Nah jadi jangan beranggapan baju itu kada boleh dipakai lagi. Jangan. Apalagi beranggapan misalnya kalau nya dipakai masuk ke rumah, karena kalau pena mangariau nang di rumah itu kau pena mati juga. Oh kada ada itu. Sama kayak orang meninggal orang meninggal dunia. Lalu di rumah itu kada boleh jar. Jangan menggangan nang bagatah-gatah. Jangan menggangan nangka. Jangan menggangan kaladi. Jangan memakan nang bagatah-gatah. Gangan aja ulah banyaki antar wadah ulun. Apalagi bacaan nyaman benar itu. Jadi seakan-akan anu jar kayak bagatah kalau nak kena kalau pina mau umpati. Nyaman lagi mati. Orang mati itu nyaman. Nang memadahi mati itu sakit, nang mati itu kada ketuju kita nih itu nafsu aja sebenarnya.
Sebenarnya kalau akal kita nang sehat, orang-orang beriman ini mati itu sebenarnya kada sakit. Orang meninggal itu nyaman. Itu sebenarnya. Jadi kematian itu sebenarnya sesuatu hal nang kada perlu kita takutani. Wani kada juga. Pokoknya siap lah. Nang jelas bagi orang-orang apa? Bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang bertauhid, bagi orang-orang nang berakhlak, ya kan? Bahwa mati itu nikmat. Mati itu nikmat. Nah, daripada nikmatnya mati itu ada hadis Nabi bahwa kita ini disuruh aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak olehmu jan Nabi untuk mengingat nang memutuskan kelezatan, kenyamanan, apa? Yaitu mati. Nah, Nabi menyuruh banyak kita ini mengingat lawan mati, supaya kita ini siap dengan kematian. Nah, kematian itu pasti datang lawan kita. Makanya itu di dalam Quran, seandainya kematian kita itu ditakdirkan di luar pada rumah kita, kita ini ditakdirkan meninggal di luar pada rumah, itu diulah Tuhan kisah kita itu supaya kita itu keluar pada rumah. Nah, makanya kita meninggal dunia itu rahasia Tuhan. Di mana kita meninggal kita kada tahu, kapan meninggal kada tahu kita. Tapi bilanya Allah mentakdirkan kita, menentukan kita meninggal. Dalam Quran itu kita keluar di luar rumah, kita meninggal, pasti kita tuh keluar pada rumah itu. Pasti kita mendatangi tempat kematian kita. Ya entah di jalan. Bisa orang meninggal dunia di mana? Di jalanan. Sebabnya apa? Sebabnya tabrakan. Nah, itu. Nang penting apa? Nang penting benar bahwa orang itu meninggal sesuai takdir Allah. Belanya di luar tuh. Pastinya keluar pada rumah tuh. Nah, itu. Kada kawalnya bakal hendak di dalam aja, dalam rumah aja kada kawal. Kalau memang ditakdirkan Allah di luar rumah, pasti di luar. Nah, itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita lawan nang kematian ini jangan ada takut di dalam hati. Nah, jangan takutan. Kenapa? Karena bagi orang-orang nang beriman, orang-orang nang bertauhid, ya kan? Mereka itu merasa akan kematian itu lebih dahulu sudah ketimbang daripada mati nang keluar roh dari jasad mereka. Kita itu disuruh mati. Nah, disuruh mati berdahulu. Jan Nabi apa? Mutu qabla an tamutu. Matilah kamu itu, ya kan? Mati maknawi sebelum mati. Matilah kamu itu mati hakiki, mati maknawi sebelum mati zahir. Nah, jadi urusan mati ini kita ya kan memang disuruh untuk mengingat. Dan sunat, nah mengingat-ingat tuh.
Bahkan batu kalampayan menyarankan ya kan di antara wasiat sidin kepada sidin jadi batu kalampayan apa? Sunat kita itu dalam seharian semalaman 24 jam ini ada kita itu mengingat-ingat dan menyebut napa? Aku ini pacang mati. Sunat hukumnya. Nah, itu. Sunat hukumnya kita itu apa? Mengatakan aku ini pacang mati. Nah, itu. Sunat hukumnya. Nah, jadi jangan kita ini apa? Jangan ada perasaan bahwa kita ini hidup salawasan. Nah, kita ini pacang mati. Nah, jadi nilainya ibadah. Kalau kita mengingat mati, ya kan nilainya ibadah. Berpahala kita mengingat mati. Nah, jadi sunat ya kan bagi orang yang memandikan mayit ya kan itu sunat mandi. Nah, kemudian bagi orang-orang yang mereka itu menjadi apa adanya pemandian orang meninggal nih, baik nang lelakian atau nang bebinian, nang utama yaitu menutupi, menyembunyikan daripada apa? Aib. Nah, aib saudaranya nang meninggal dunia. Apapun yang dilihat, ya kan, wajib inya menyembunyikan. Kada boleh mengesahkan ke orang. Kada boleh. Nah, kemudian orang-orang yang memandi, ya kan, orang yang meninggal, kemudiannya mengapan, kemudiannya mensolatkan, kemudiannya menguburkan, itu adalah menunaikan daripada hak kewajiban. Nah, daripada orang yang meninggal. Genal pahalanya, ya kan? Nah, kemudian kita mensolatkan, ya kan? Kalau ada yang meninggal, ada kesempatan, ada waktu, kawa hadir umpat mensolatkan bagus. Kenapa? Karena ada satu harapan, bilanya kita mensolatkan orang yang meninggal, nah orang yang meninggal dunia itu diampuni Tuhan. Man sholal maghfur, maghfurun lah. Nah, siapa yang mensolatkan, ya kan, orang yang meninggal dunia, sedangkan itu diampuni Tuhan, maka orang yang mensolatkan itu maghfurun lah. Nah, itu diampuni Allah Ta'ala juga dosa-dosanya. Nah, kemudian yang berikutnya sunat mandi yaitu bagi orang kafir. Mandi orang kafir sesudah masuk agama Islam. Nah, itu. Jadi ada orang kafir masuk Islam. Nah, inya itu sunat mandi. Nah, sunat mandi. Sunat inya mandi sesudah inya masuk agama Islam, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya sunat mandi itu ketika hendak berihram haji
atau ihram umrah. Nah, itu sunat mandi. Kemudian mandi karena hendak masuk kota Makkah. Nah, sunat juga mandi. Kemudian berikutnya mandi tiap-tiap malam Ramadan. Nah, jadi malam bulan Ramadan itu tiap malam disunatkan mandi. Nah, misalnya kita hendak ke masjid misalnya kan, habis maghrib ya kan, mandi kita. Jadi sunat setiap malam Ramadan itu mandi. Kemudian berikutnya yaitu mandi hendak ke tempat perkumpulan orang banyak. Nah, itu ke majelis ya kan. Nah, atau misalnya hendak sarwan. Nah, pokoknya hendak ke tempat nang perkumpulan nang orang banyak. Nah, jadi sunat mandi. Nah, itu. Nah, jadi intinya tadi apa? Nah, intinya tadi berniat tadi mandi kita. Nah, kemudian pelajaran berikutnya yaitu tayammum, ya kan? Nah, tayammum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, minta halal, minta ridho, mohon maaf dunia akhirat mungkin berataan. Mudah-mudahan berkah kita bermajelis, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat berataan, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita. Mudahan mereka berdatang di alam kubur dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita selamat dunia akhirat, berberkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat. Mudahan kita hidup dalam iman, dalam takwa kepada Allah, panjang umur, sehat badan, dalam takwa kepada Allah. Mudahan kita seberataan diberikan kemudahan oleh Allah, urusan pekerjaan, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak, yang halal, niat untuk ibadah kepada Allah. Mudahan kita mati husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyyah wa li kulli din salihah wa ila hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbi ihyina syakirin, tawaffana
المسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكف آذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا معصوم ذنبا مغفورا اللهم اشف مرضانا وارحم موتنا واقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله.